Bapak Ibu yang terkasih, satu kata di PDKK Perdana Gereja Maria Bunda Allah ini luar biasa. Bener-bener kita beri aplaus. Keren sekali. Terima kasih pada tim PDKK Gereja Santa Maria Bunda Allah. Ada Pak Victor, Pak Leo, Kohandi, si Sisil, lalu Mektil, lalu Cik Jolin. Silahkan nanti yang mau bergabung mendukung singer-singer, lalu juga sabda-sabda, renungan-renungan, dipersilahkan. Dan saya kagum, bener kagum. Mengapa? Ternyata semua sudah sering bernyanyi karismatik. Kita beri aplaus. Ini malam perdana, malam pertama yang sungguh indah. Maka semoga nanti persekutuan ini menjadi makin guyup, rukun, santoso. Gereja Maria Bunda Allah, guyup, rukun, santoso. Kita semua bermuara di sana karena itulah ajakan pemimpin tertinggi kita, Bapak Paus. Semangat, spirit, gerak gereja sinodal yang berjalan bersama dengan penuh sukacita tentunya. Karena kita Katolik. Semua yang hadir di sini Katolik? Katolik ya? Nah, Katolik. Bapak Paus dalam ensiklik yang pertama, ensiklik pertama itu mencerminkan visi seorang paus. Dan yang ditulis adalah dengan judul Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Maka saya kesetrum oleh sukacita saudari-saudara yang berbinar-binar, yang berseri-seri, yang bergoyang dombret, penuh keceriaan. Dan inilah Katolik. Maka kita mengambil tema perdana ini juga tema yang Katolik banget. Orang Katolik tidak cengeng. Maka kita akan mendengarkan sabda yang menggambarkan bahwa Katolik itu sungguh ceria, bahagia, bahkan tidak cengeng. Saya akan ambilkan dari khotbah di bukit, sabda bahagia dari Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu
jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Berbahagialah disampaikan 9 kali dan diakhiri dengan bersukacitalah dan bergembiralah. Kalau omong itu sampai 3 kali, itu berarti penting sekali. Lah ini omong sampai 9 kali, berbahagialah. Lalu ditutup yang ke-10 dengan bersukacitalah, bergembiralah. Maka ini menjadi perintah yang tidak hanya penting, namun penting sekali. Karena tidak hanya 3 kali, namun 9 kali, 10 ditutup dengan bersukacita dan bergembiralah. Bahkan di sini dikatakan yang berbahagialah ke-9, berbahagialah kamu jika kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan ingin kita bahagia. Bayangkan, ini kan luar biasa banget. Jadi apa artinya? Tidak ada alasan lagi untuk sedih. Tidak ada alasan lagi untuk berduka. Tidak ada alasan lagi untuk malas, untuk takut, untuk khawatir, untuk bingung. Bahkan di sini dicela, dianiaya, difitnah. Berbahagialah. Ini bukan sabda Roh Bondan loh ini. Ini sabda Tuhan loh ini loh. Tuhan kan selalu benar, maha kuasa, maha baik, maha tahu, dan Tuhan bersabda demikian. Nah, semoga sungguh kita mampu untuk menangkap kehendak Tuhan ini. Maka Bapak Paus mengatakan, kalau orang Katolik itu wajahnya itu layu, wajahnya itu tidak semangat, itu bukan Katolik. Bahkan dia mengumamakan kalau wajah orang Katolik itu seperti pulang layat. Seperti pulang layat itu kan lesu, sedih, susah. Itu bukan Katolik. Namun wajah orang Katolik adalah wajah yang berbinar-binar. Seperti Anda semua malam hari ini. Luar biasa. Bahkan terima kasih yang dari Tanah Mas, Pak Petrus, lalu yang dari Korea, dari Bali, dari Medan, wah, dari Bandung, wah, luar biasa semua datang, luar biasa. Pak Joko dari Jakarta, wah, luar biasa. Maka kita sungguh berbahagia, bersukacita, dan semoga ini menjadi kunci kehidupan. Maka dari itu ada ungkapan yang sering kali menggelitik kita. Bahagia dulu atau sukses dulu? Bahagia sukses atau sukses selalu bahagia? Mana? Bahagia dulu, sini sukses dulu. Oh bahagia, bahagia dan sukses. Orang gelem kalah. Seperti ketika ibu-ibu, pasti kalau ibu-ibu itu sering masak, raketang masak air, nah, pasti sering masak. Kita tahu kalau masak apapun itu, lalu sambil berdendang, lalu sambil bernyanyi, kemungkinan besar maka akan gimana? Akan berhasil loh. Namun kalau masak kok wajahnya kotak, jepaput, nah nanti kasinen.
Begitu pula anak kecil yang baru sekolah, kalau dia senang dengan gurunya, nilainya akan bagus. Namun kalau dia tidak suka dengan gurunya, biasanya nilainya jelek karena nggak mau belajar terusan. Nah, ternyata bahagia itu kunci kehidupan. Bahagia itu awal kebaikan. Nah, maka semoga nanti sungguh pulang dari sini, keluar dari pintu ini senyum-senyum terus. Di jalan juga. Sampai di rumah ketemu istrinya, suaminya. Ngapain, Ma? Ya, pokoknya ini virus bahagia ini harus ada, harus kita miliki. Dan semoga kita dimampukan. Karena apa? Karena yakin ada Tuhan. Bahkan kita sendiri meyakini, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, Allah memberikan putranya yang tunggal untuk kita yang berdosa. Untuk kita yang berlumuran dosa. Itu berarti apa? Sungguh Tuhan menjamin, Tuhan menyelamatkan, menebus, menopang hidup kita. Nah, maka dari itu semoga keyakinan ini ada dalam hidup kita. Dan salah satu kemudian tandanya orang yang bahagia itu adalah dia mampu membahagiakan sekitarnya. Orang-orang yang paling dekat dengan dia. Ibu bapak, saudara saya yang terkasih, pernah sangat bahagia, yaitu saat balita. Balita, di dalam penelitian, dia sehari itu tersenyum, tertawa sebanyak 300 kali. Sehari. Karena hatinya itu masih putih. Hatinya masih tulus. Maka ketika dia mungkin jatuh nangis, nanti senyum lagi, tidak sampai 5 menit, sudah senyum lagi, sudah tertawa lagi. Tidak ada bayi kok tidak ada. Pertama itu bayi itu tersenyum. Itu salah kedaden kalau ada bayi kok. Itu pasti bayi jadi-jadian. Namun sayangnya, setelah hati kita ini tidak lagi putih, bertambah usia, SD, SMP, SMA, kuliah, menikah, lansia, bahkan sehari tidak senyum, sehari tidak tertawa. Ini ada yang salah. Dan itu berarti sabda ini tidak jalan. Nah, maka mari kita jalankan sabda ini. Karena hanya orang pedok, kalau diajak senyum malah cemberut. Ya toh? Nanti kalau dites suaminya, Pak. Nah, kalau papanya itu bapaknya, nah itu lagi stres. Begitu pula kalau kita ketemu orang, kita ajak senyum, kok dia itu cemberut, ini pasti baru kentir. Karena apa? Karena orang yang sudah bahagia itu sing wis ya wis. Maka dia bahagia. Yang sudah ya sudah. Nggak usah terlalu dipikirkan. Masih ada hari esok. Yang sudah ya sudah. Sing wis ya wis. Maka kalau pribadi yang seperti itu, sing wis ya wis, maka pasoryane manis. Manis orangnya. Karena ya sudah. Kemarin mungkin gagal, kecewa. Ya biasa, inilah hidup. Kemarin berhasil, lalu kadang-kadang gagal. Ya inilah hidup. Nggak mungkin kok lurus, mulus. Nggak ada. Oh,
Nah itu. Namun kalau sing wis kok dipikir-pikir, engko iso kan? Nah, kene ngerti. Kalau sing wis dipikir-pikir engko kan? Nah, ngerti. Nah itu. Kalau yang sudah kok masih dipikir-pikir, ngapain? Kita tidak akan, kalau bahasanya zaman sekarang ini, move on. Tidak bisa move on. Yang sudah ya sudah. Namun kalau istri ya tidak boleh. Kalau istri satu gandeng sudah bosen terus ya sudah, ya tidak boleh. Romo kan mencintai istri bojo itu sak lawase, gandeng saiki pun lawas arep tak jolke. Kurang ajar. Ini kan sudah 50 tahun mau saya jolke selawenan loro. Ada. Wah. Nah, ini. Maka kita juga punya semboyan orang Katolik itu seperti para pahlawan. Bersatu kita teguh, bercerai ora oleh. Nah, itu. Bersatu kita teguh, bercerai ora oleh. Satu selamanya. Siji wae ora entek kok. Nah, itu. Semoga sungguh kita dimampukan untuk itu. Kalau nanti ibu bapak saudara yang terkasih melanjutkan sabda ini dilanjutkan dengan garam dan terang dunia. Jadi untuk menjadi garam, menjadi terang harus bahagia dulu. Sabda ini dilanjutkan, nanti ibu bapak bisa membukanya. Dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi untuk menjadi garam masyarakat, terang masyarakat, kita harus bahagia dulu. Dan kemarin kita sungguh-sungguh dihenyakkan ya dunia oleh para biksu dari Thailand yang datang. Ternyata masih ada yang sungguh mengimani Tuhan sebegitu luar biasa itu. Nah, mari kita bertanya, seberapa besar aku mengimani Tuhan sehingga aku bahagia? Bahkan bahagia dalam kondisi apa saja. Berani memberi kesaksian yang ekstrem. Dan ternyata kesaksian yang ekstrem itu bukan kata-kata. Kesaksian yang baik itu bukan kata-kata. Namun sikap, tindakan, perilaku. Apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dirasakan kehadiran kita ini. Untuk istriku, untuk suamiku, untuk anakku. Bukan kata-kataku yang baik manis, namun lebih-lebih pada contoh teladan hidup. Itu yang lebih kuat. Omongan itu akan berlalu. Bahkan kalau di zaman sekarang itu duduk bersama aja koyo adu-aduan nganggo HP WA-WA-anan toh. Saling memegang gadgetnya. Dan baru saja kita juga bangga oleh seorang putri kecil 17 tahun yang boleh kita mengatakan luar biasa karena dia difabel dalam arti tidak bisa melihat, yaitu Putri Aryani. Dia mengatakan tidak ada batasan, ciptakan kesempatan, jangan menunggu kesempatan, ubah insecure menjadi bersyukur, kurangin overthinking, banyakin positive thinking. Ini 17 tahun. Muslim. Bisa berkata seperti itu. Artinya apa? Bahwa sungguh kondisi kita bukan alasan kita mengeluh. Seorang anak lalu dia ditanya, apakah ini masih jadi problem kondisimu? Saya sudah tidak memikirkan hal itu. Luar biasa sekali. Usia 17 tahun loh. Bisa berkata seperti itu. Ubah insecure menjadi bersyukur. Kurangin overthinking. Kita itu kan kadang-kadang mikir sing ora perlu. Sing ora perlu dipikir malah dipikir. Maka tidak heran banyak orang kan.
tidak perlu dipikir-dipikir. Kok jawabnya itu pas itu, apakah ada yang mengalami itu? Nah itu. Dan semoga kita mau untuk merenungkan kehidupan kita ini. Apakah kita ini sungguh bahagia? Ternyata bahagia itu bisa direncanakan. Hari ini tim PDKK Maria Bunda Allah merencanakan ini. Lalu kita bersuka cita. Kebahagiaan itu bisa direncanakan, bisa dibuat. Kebahagiaan itu pilihan. Kebahagiaan itu tidak ditunggu, direncanakan, dibuat. Dan itu bisa sekali. Coba nanti kalau tidak percaya, bapak-bapak nanti sebelum pulang ke rumah, nanti membelikan cincin. Lalu berikan cincin itu pada istri bapak. Mesti seneng. Mong ibu sengken itu ndak bisa seneng. Dan kemarin belum lama juga saya membuka YouTube itu. Seorang anak kecil balita. Dia ulang tahun diberi hadiah kotak kecil sama ibunya. Lalu dibuka. Isinya itu jepit rambut. Lah kok dia itu bersuka cita sekali. Pasti ibunya ini membimbing, melatih anak ini bersuka cita. Ternyata bersuka cita itu tidak harus emas mutiara ini. Wong jepit rambut. Anak ini berbinar-binar. Karena diberi hadiah. Nah kalau cincin ya lumrah ya, terus seneng raiso turu, terus gimana? Kalau kalung gimana Bu ya? Namun kalau hal sederhana bisa membuat bahagia, ini berarti hatinya mulia. Kalau barang mewah membuat bahagia itu mungkin biasa. Ning barang sederhana membuat bahagia, ini berarti sudah latihan. Bahwa menerima hadiah ini bersuka cita. Begitu pula kalau Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih memberikan sesuatu, lalu sesuatu itu membuat bahagia, Anda juga melegakan. Nah semoga ini sungguh-sungguh menjadi keyakinan kita. Ternyata untuk bahagia itu sungguh semua orang bisa. Bahkan bisa direncanakan, bisa dibuat. Dan kalau kita bahagia, kita akan menjadi garam. Akan menjadi terang. Teristimewa untuk keluarga kita. Dan semoga sungguh kemuliaan Tuhan makin bercahaya dengan hadirnya PDKK di Gereja Maria Bunda Allah ini. Sehingga sungguh kalau ini semua nanti pulang ke rumah, ini pasti ada 50-an atau 60-an keluarga tuh ini. 45. Akan ada 45 keluarga bahagia. Amin. Dan semoga nanti nyetrum kanan kiri. Sehingga sungguh gereja kita makin istimewa. Maria Bunda Allah istimewa. Sehingga sungguh kita semakin dimampukan memuliakan Tuhan dengan membahagiakan keluarga dan sesama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.